Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain wa minhu al-jam'u nahu qawlihi ta'ala al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Baik, ikhwafillah, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali ulasan kita dalam kitab Al-Balaghatul Muyassarah karya Syekh Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi rahimahullahu ta'ala. Masih di topik tentang muhassinat ma'nawiyah, di mana kita memperindah kalimat secara maknawiyah. Yang lalu kita sudah membahas beberapa uslubnya. Terakhir kita mengulas tentang tauriyah dan istikhdam. Sekarang kita akan bahas uslub yang lain. Wa minhul jam'u, diantaranya adalah al-jam'u, menghimpun. Nahu qawlihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Dikata al-mal dan al-banun dihimpun menjadi satu kesatuan. Asalnya al-malu zinah wal banuna zinah, lalu dihimpun. Wa qawlir rajiz, juga seperti ungkapan orang yang membuat syair Ar-Rajiz, inna syababa wal faraga wal jidah mufsidatun lil mar'i ayyu mafsadah atau ayyu mufsidah. Inna syababa, sungguhnya syabab, masa muda, al farag, waktu luang, wal jidah, dan kebugaran, kesungguhan, vitalitas, itu mufsidatun lil mar'i ayyu mufsidah, merupakan perusak bagi seseorang, yang sangat merusaknya. Jadi di sini asyabab itu mufsid, al-faraq mufsid, al-jidah juga mufsid, digabung menjadi satu. Itu metode al-jam'u. Ini jam'u baina asya'a fi hukmin wahid, menghimpun antara beberapa perkara dalam hukum yang satu. Kebalikan dari itu adalah tafriq. Ini juga uslub yang lain. Tafriq huwa ayyufarraqa baina syai'aini muttahidain, yaitu memisahkan antara dua perkara yang sebetulnya menyatu, lalu kemudian dipisah. Itu kebalikan lah dari metode atau uslub sebelumnya. Faqauli syair, seperti ungkapan penyair, jadi manawalul ghamami waqta rabi' kanawalil amiri waqta sakha. Tidaklah pemberian awan, ghamam itu awan, awan mendung. Tidaklah pemberian awan di waktu rabi', waktu musim musim bunga, seperti kanawalil amiri waqta sakha, seperti pemberian amir di waktu dermawannya. Fanawalul amiri badratu ain, pemberian al amir itu badratu ain. Al badra itu kaisun fihi dananiru katsira, catatan kaki disebutkan, kantong yang berisi banyak dirham, dirham yang banyak. Pemberian amir itu badratu ain, jadi harta yang banyak. Wa nawalul ghamami kitratu ma, sementara pemberian awan di musim tadi, di musim bunga, itu musim semi, itu setetes air sih. Perhatikan, dia pisahkan, nanti kita ada penjelasan di belakang, nawal, ini dipisah. Wa minhu taukidul madhi bima yushbihu zam, di antara bentuk uslub juga adalah taukidul madhi,
menekankan atau menguatkan pujian bima yushbihu dzam, dengan apa yang menyerupai celaan. Dia menyampaikan sesuatu yang seperti ada celaan tapi sebetulnya itu untuk menguatkan pujian. Faqalin nabirah, seperti ucapan an-nabirah, wala aiba fihim ghairu anna suyufahum ya bihinna fulul min qara'il kataib. Tidak ada aib pada mereka. Ghairu, hanya saja, anna suyufahum, pedang-pedang mereka itu. Jadi ketika disebut tidak ada aib pada diri mereka, hanya saja, itu kan pendengar itu akan menduga, oh berarti akan disampaikan aibnya. Kan tidak ada aib kecuali, nah seakan dikatakan ada kecuali. Padahal sebetulnya si pengucap itu bukan mau menyampaikan aib. Dia justru mau menekankan pujian itu dengan uslub seperti ini, menyerupai hendak menyebut aib padahal enggak. La aiba fihim ghairu anna suyufahum, tidak ada aib pada diri mereka, hanya saja pedang-pedang mereka itu bihinna fululun min qara'il kataib. Fulul itu apa? Kusurun fi haddiha, pecah, patah, ada pecahan atau patahan pada pedang-pedang mereka karena banyaknya menghadapi musuh. Itu sebenarnya pujian, artinya mereka itu pemberani, ya, dan seterusnya. Tapi menggunakan ungkapan seakan mau mencela, padahal justru mau menekankan pujian itu. Wa minhu tajrid, ya, di antara bentuk lainnya adalah tajrid, ya. Arti harfiahnya apa? Pengosongan, ya. Wa qaulika li minka shadiqun hamim, ya. Nanti ada penjelasannya. Seperti ucapan Anda, bagiku, ya, darimu adalah shadiqun hamim, teman yang sangat dekat. Al-idhah, kita lihat penjelasannya. Al-jam'u, yang pertama dulu, ya, yaitu huwal jam'u baina syai'aini fasa'idan fi syai'in wahid. Itu menghimpun antara dua perkara atau lebih pada satu, ya, sesuatu yang sama. Wa qaulihi subhanahu, seperti firman Allah Subhanahu yang tadi kita baca, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, harta dan anak itu merupakan perhiasan kehidupan dunia. Asluhu, asalnya itu apa? Al-malu zinah, wal banuna zinah. Nah, tapi kemudian diimpun menjadi satu satuan, al-malu wal banuna zinah. Karena kalau disebut terpisah-pisah itu bisa membosankan pendengar, karena ada redundan, ya, kata yang berulang. Kita itu kalau berkomunikasi lalu ada kata yang berulang beberapa kali, itu bisa membuat pendengar kurang tertarik, bosan, ya. Wa kadzalika ma fi baiti Abil Atahiyah, demikian pula apa yang ada dalam bait Abu Al-Atahiyah. Tadi menghimpun antara asy-syabab, al-faraq, al-jidah itu, ya. Ya anna kullu minasy-syababi wal faraqi wal jidah mufsidah. Nah sebetulnya masing-masing dari kata asy-syabab, masa muda, ya, wal faraq, waktu luang, wal jidah, vitalitas, itu semuanya mufsidah masing-masingnya. Tapi kalau disebut syabab mufsidah, al-faraq mufsidah, nah itu bisa membosankan. Maka kemudian diperindah dengan menghimpun. Nah, berkebalikan dengannya adalah at-tafriq, ini memisah, ya, memisahkan. An tuwaqi atabayunan atau antuki atabayunan baina isnaini min naw'. Ya, Anda memisahkan antara dua perkara, ya, dari jenis yang sama. Kama fil baitain, sebagaimana dalam dua bait tadi, ya, wa huma lil watwat, yang merupakan gubahan al-watwat, ya, buat nama orang ini, catatan kakinya, ya. Ada Muhammad bin Muhammad al-Ma'ruf bin Rashid al-Watwat, ya, dikenal dengan sebagai ar-Rashid al-Watwat, ya, dari Khawarizm, ya. Apa yang dia katakan tadi? Fa innahu dzakara naw'aini minan nawal wa huwa al-'ata. Dia menyebutkan dua bagi macam dari an-nawal. Nawal tadi apa? Al-'ata, pemberian. Ini nawalul amiri wa nawalul ghamam. Pemberian al-amir dan pemberian awan. Sama-sama 'ata, itu sama-sama nawal. Tapi kemudian dia pisahkan. Tsumma farraqa bainahuma fil ma'na. Kemudian dia pisahkan di antara keduanya dalam makna. Ya. Contoh lain di sini, wa qaulik, seperti ucapan Anda, ya,
hifzus syaikhi laisa ka hifzil gulam. Hafalan orang tua tidak sama seperti hafalan anak muda ya. Di hifz sama-sama hifz tapi Anda pisah. Nah, ya. Atau fahifzus shagiri kanaqshi fil hajar. Hafalan anak kecil seperti mengukir di batu. Wa hifzul kabiri kanaqshi fil ma. Ya. Hafalan orang yang sudah tua seperti menulis di atas air ya. Dan seterusnya ya. Kemudian usul lain taukid tadi ya. Wa minhu taukidul madhi bima yushbihu dzam. Menguatkan pujian dengan apa yang menyerupai celaan. Kama fi baitin nabiqatil mazkur, sebagaimana dalam bait an-nabiqah yang tadi sudah disebutkan ya. Wala aiba fihim gitu ya. Fa innahu nafa ayyakuna fihim aib, karena dia menafikan adanya aib ya, adanya pada mereka itu aib. Dia nafikan dengan ungkapan wala aiba fihim, tidak ada aib pada diri mereka. Summa ata bi illa, kemudian dia mendatangkan pengecualian. Cuman kalau di bait pakai ghair tadi ya. Ya, menggunakan pengecualian. Jadi sama-sama maknanya ghair atau illa. Wa ma'lumun anna ma ba'daha yukhalifu ma qablaha. Padahal sudah maklum bahwa apa yang ada setelah pengecualian itu menyelisihi apa yang ada sebelumnya. Jadi kalau kita berkata siswa sakit kecuali si A, berarti setelah kecuali yang disebut si A itu berbeda ya hukumnya dengan yang disebutkan sebelumnya. Kalau tadi sakit berarti si A sehat, kan logikanya begitu kalau kita pakai kecuali ya. Pengecualian itu berarti apa? Menyampaikan hukum yang berbeda dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Nah, semuanya makan kecuali saya, berarti saya tidak makan. Nah, ya. Hanya saja bentuk uslub ini merupakan bentuk taukid. Justru mau menekankan pujian itu. Dengan apa? Menyampaikan sesuatu yang menyerupai celaan. Dia pakai kecuali. Ternyata setelah dilihat kecualinya nggak ada celaannya gitu. Jadi walakinnahu khalafa dhannah. Fal mustami'u yantaziru ayyazkur aiban. Pihak orang yang mendengar itu menunggu dia akan menyebut aib. Karena dia akan sebut tadi kan, wala aiba fihim, tidak ada aib pada mereka kecuali. Berarti ada aib yang mau disebut nih. Nah, itu mustami' menunggu. Yantaziru ayyazkur aiban, menunggu dia menyebutkan aib. Ya. Walakinnahu khalafa dhannah. Tetapi ya, ternyata dia menyelisihi dugaan yang bersangkutan itu. Bukan aib yang disampaikan ternyata. Waza dan nafiya taukidan. Justru dia menambah penafian tadi itu dengan penegasan. Tidak ada aib, betul-betul nggak ada. Malah ditekankan lagi. Ya. Misalnya di sini ya, fa'asbata anna fi suyufihim atharon minad darbi wa qital al-ada. Justru dia menyampaikan ya bahwa di dalam pada pedang-pedang mereka ada bekas pukulan atau bekas tebasan ya, wa qital al-ada ya, bekas membunuh atau memerangi musuh ya, dan seterusnya. Disebut tadi fulul ya. Jadi pedangnya itu pecah, ada pecahan atau patahan karena gigih digunakan bertempur menghadapi musuh. Alih-alih celaan justru itu menguatkan pujian. Ya. Jadi ini uslub ya balagh. Badi ya. Kemudian Wamin amsilatihi fil Qur'an. Nah, di antara contohnya ada di dalam Al-Qur'an, ya. Qauluhu subhanahu, firman Allah Subhanahu. La yasma'una fiha lagwan illa. Nah, perhatikan. Tidak mereka dengarkan di sana, di jannah, ya, di surga itu. Tidaklah mereka dengarkan di surga itu apa? Lagwan. Ucapan yang sia-sia, kecuali. Nah, ini pendengarkan, berarti ada ucapan sia-sia dong di situ. Tidak ada yang ucapan yang sia-sia kecuali. Ternyata setelah dibaca illa salaman. Kecuali apa?
ucapan yang damai, ya, keselamatan, dan justru ini bukan menyampaikan apa? Bukan menyampaikan adanya hal yang sia-sia, ya. Bukan menyampaikan celaan, justru menegaskan, menguatkan, ya. Menguatkan pujian. Kalau kita baca lurus-lurus kita bingung, la yasma'una fiha lagwan illa salaman. Mereka tidak mendengar di sana perkara yang sia-sia kecuali ucapan keselamatan. Ya, ini uslub muhassinat ma'nawiyah. Ya. Jadi memang mau menekankan betapa indahnya jannah itu, ya. Baik, kemudian yang terakhir, ya, wa amma tajrid. Sebetulnya masih banyak, ya. Kalau di kitab-kitab balaghah yang lain banyak, ya, uslub muhassinat ini, ya. Ini sebagian yang disampaikan, ya. Wa amma tajrid fa huwa an tantazi'a amran min amrin takhla'u alaihi sifatahu untiza'an mutakhayyalan. Yaitu Anda mencabut satu perkara, ya, dari sesuatu yang Anda lepaskan darinya sifat, ya. Sifatnya dengan pencabutan yang melepaskan sifat itu. Tajrid itu arti harfiahnya mengosongkan, ya, betul-betul ditiadakan. Misalnya, ya, wa minhu fil Quran, dalam Al-Quran disebutkan lahum fiha darul khuld. Mereka di dalamnya apa? Dalam jannah itu bagi mereka di dalamnya ada darul khuld. Khuld itu artinya kekal. Berarti itu mencabut apa? Kefanaan, ya, dari mereka. Tanpa menyebut itu orang sudah bisa paham. Ya. Oh, berarti di jannah itu orang tidak mengalami kematian, ya, karena kekal. Maka qaulika li min fulanin shadiqun hamim, ya, tadi sebagai contoh, ya, di depan. Ya, seperti ucapan Anda bagiku, ya, dari si fulan itu adalah shadiqun hamim. Teman yang sangat terpercaya, yang sangat dekat. Artinya tidak ada yang lain kecuali dia adalah teman yang sangat dekat. Kadzalika anna al-ibarata bi sifatil mar'i wa ma jabala alaihi min khilalin hamidah. Yang demikian itu karena ungkapan, ya, ungkapan yang disampaikan itu berisi sifat-sifat seseorang dan apa yang ada padanya, ya, berupa perangai yang terpuji. Wa mal jismu illa suratun tatadammanu dzalikal jauhar, dan tidaklah tubuh kita itu kecuali hanya deskripsi yang mengandung inti itu. Ala tarau ila qauli Zuhair, tidakkah, ya, alam tarau ila qauli Zuhair, tidakkah engkau atau kalian perhatikan ucapan Zuhair, lisanul fata nisfu wa nisfu fuaduh. Lisannya pemuda itu setengahnya lagi akalnya. Kalau setengah tambah setengah kan satu, berarti tidak ada lagi yang lain, dah. Nah, ini ungkapan apa? Ungkapan balaghiyah. Padahal kan yang lain ada tubuhnya misalnya, kan, ada jisimnya, tapi seakan-akan yang lain tuh nggak ada. Nah, itu disebut dikosongkan. Yang intinya saja yang disebutkan. Ya. Lisan pemuda itu setengahnya lagi adalah akalnya. Terus kakinya gimana? Hidungnya gimana? Nah, itu tajrid, dikosongkan. Seakan itu tidak begitu penting karena fokusnya bukan itu. Mau menekankan pentingnya lisan dan akal. Falam tabaqa illa suratul lahmi wad dam. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali sekedar daging dan darah. Artinya yang lain itu dianggap nihil, ya. Walihadza qalu, oleh karena itulah mereka mengatakan innama ta'nisur ruhu birruh. Ya, dia lain, ya, senang ruh itu dengan ruh yang lain. Bidalili annal muhibba idza mata mahbubuh lam yutik baqa'a jasadih sar'a waratihi wa dafnih. Ya, dengan bukti bahwa orang yang mencintai, jika meninggal orang yang dia cintai, dia tidak bisa berlama-lama, ya, membiarkan jasadnya. Ya, pasti apa? Dia akan bersegera untuk mengurusi dan menguburkannya. Artinya yang dia cintai itu bukan jasadnya, kan? Tapi apa? Ruh, jiwanya. Ya. Karena kalau meninggal
nggak berharga lagi kan, ya bukan nggak berharga lagi, artinya dia ingin segera kubur ya, segera, karena sudah selesai. Dia bernilai ketika hidup, kecintaan itu ada ketika hidup, berarti ar-ruh dengan ar-ruh. Ketika sudah meninggal ya ingin segera dikubur saja. Berarti jasad itu bisa ditajrid ya, bisa dinihilkan ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi itu bagian dari uslub badi ya, yang bisa digunakan untuk memperindah makna ya. Insyaallah nanti masih ada satu kali pembahasan lagi tentang uslub badi ini ya. Ini masih ada apa itu ya, talmih, kemudian husnul ta'lil, kemudian ada al-lafz wan nashr, lalu husnul khitam ya. Husnul khitam ini yang terakhir ya, sesuai namanya husnul khitam ya. Husnul khitam itu apa? Penutup yang indah. Nah, bagusnya penutup ya, sama kita bicara husnul khatimah. Ini khitam ini penutup, jadi dijadikan sebagai penutup ya. Insyaallah nanti kita akan selesaikan uslub ini di pertemuan datang satu kali lagi insyaallah ya. Baik ikhwafillah, ada yang mau disampaikan ya sampai di sini? Ya, mungkin yang baru tadi taukidul madhi ya, bima yushbihu dzam. Kalau al-jamu wa tafriq rasanya sudah biasa ya. Mungkin yang baru itu adalah yang jarang ya dibahas, itu adalah taukidul madhi bima yushbihu dzam. Ini penting sekali. Dalam Al-Qur'an juga ada banyak menguatkan pujian dengan redaksi yang justru menyerupai celaan. Baik, kalau tidak ada yang disampaikan kita cukupkan ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan datang. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan yang kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.